sebahagian mencari kawan ditembak patui kau Pak Ibu, tetap je durhaka. Coba bayangkan tu Pak. Lah nampak kawan tercilapak ditembak patui kau, membangkang situ je baru. Umat Yahudi kau Pak Ibu, kalau hukumannya dah tanggung banyaknya lah Pak Ibu. Pernah terusir 40 tahun lamanya, terlunta-lunta, membangkang juga. Ada yang menyembah anak sapi, semua yang menyembah anak sapi diperintahkan bunuh diri semua. Dan lain membangkang juga. Tu perangai orang Yahudi tu cerita Pak. Kari hanguk. Tak bisa je elok-elok lambut-lambut orang Yahudi ke lebih. Tu makuk nabinya Nabi Musa. Nabi Musa ku karih Pak. Nabi Musa ku tak banyak mengecek lah Pak. Tu makuk minta Nabi Harun sebagai asisten tu. Nabi Musa ku tak pandai ngecek, cek lapak, cek kecek, cek tampar saya Pak. Tu Nabi Musa. Nabi Musa kalau mengecek sembahyang antuknya tapuk langsung lah. Dah ada ngecek Nabi Musa lah Pak. Ya. Salat tu dia menggari dia, nyantam langsung. Nabi Musa kau dah pandai. Kerana memang Bani Israel ku para budak apa? Dulu diperbudak Firaun, ya. Ratusan tahun diperbudak. Itu maku mentalnya itu mental budak. Orang mental budak ku suku dari hari apa? Orang Indonesia ke lama diperbudak apa? Belanda 3,5 abad, Jepang, Orde Lama, Orde Baru, kan diperbudak saya tu Pak. Tu maku orang Indonesia aku dia bisa lunak-lunak lah Pak. Orang Indonesia aku lunak-lunak dah mau lepas dia rangat lah. Sekarang tu mental-mental para budak tu Pak. Tu maku Nabi Musa tu Nabi kare Pak. Nabi Musa tu kan ada orang bercakap nyolari Pak. Nyegikon saya mati orang Pak. Nabi Harun nyepaci jangguit dia Pak, putih jangguitnya Nabi Harun tu. Pok Nabi Musa ko songsang bulu apa? Kalau awak kan ke bawah ada bulu apa? Nabi Musa kate bulu satu apa? Jadi kalau pakai baju Nabi Musa ko tabuk-tabuk bajunya dia. Karih Nabi Musa ko apa? Ya, kalau yang dihadapi umatnya tu karyangok sadonya. Tak bisa berlunak-lunak lah Pak. Tu maka orang Yahudi tu Pak, jangan baru yo diplomasi elok-elok orang Yahudi tak bunuh saja nyoleh. Parang saya bisa-bisa mati dia nya. Caranya tu leh. Saya orang Islam kau tak bersatu loh Pak. Jo orang Yahudi tu jangan pernah awak berdamai. Tak kado, ni tak bisa damai je loh Pak. Tak. Nyo bangsa yang coba baru. Kalau tak dikerasi tak eloknya loh Pak. Harus dikerasi. Di kini kau Pak kok ditawari damai deh. Tak usah terima damai itu. Tembak darui. Ajar darui. Kalau kemati ke semua mati saja mah. Kadang orang Yahudi itu tak bisa belunak-lunak je nyolah Pak. Habis artinya. Nyo samu je baru. Jadi kalau ada dulu umat Islam yang citu Pak Ibu, diancam-ancam baru patuh tu samu je orang Yahudi tu Pak Ibu. Makanya umat Islam coba cari Pak Ibu kalau beribadah. Salat, bagaimana cara memanggil salat? Hayya 'alas salah, mari salat. Tak perintah kan azan tu harus kan sallu, salatlah. Dan itu perintah azan Bapak Ibu. Hayya 'alas salah, mari. Lembut panggilannya tu. Bapak Ibu dibangunkan tidur subuh. Bagaimana cara membangunkannya? Bukan kata perintah. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Kalimat berita apa? Harus kan istaiqizu, bangun. Itu harus itu mah. Tapi azan itu perintah loh Pak. Kalimat berita saja. As-salatu khairum minan. Artinya umat Muhammad ini tidak perlu disuruh-suruh Pak. Umat Muhammad ku lunak, lembut. Tak sama je baru loh. Dia kok ada orang Bapak Ibu diancam dulu baru menggarinya. Sama je Yahudi itu. Ya. Itu kenapa mereka diubah jadi baru. Yang kedua, baru itu makhluk yang sombong.
Tu makanya nak dona elok orang dia lebih baru tu, cubalah bapak ibu pakai baju rancak dah kayaknya cipian mah. Kau nak baju pula. Bukan kadang dah hanya mencibi pak nyadon belakangnya kawak tu. Ciri orang sombong tu. Jadi kalau ada ibu-ibu suka manjangan bibi tu sama je apa tu. Orang Yahudi. Kadang ibu-ibu kan tak ada ngeceknya lah. Ya kan? Tiba kawan dalam beg kamar saji kan berabik tu mah. Itulah sama mah. Ada beda tu. Sama. Artinya bapak ibu kan meremehkan ninyo tu. Tak. Memanjangan muncul tu kan meremeh ninyo tu. Misalnya apa ibu lah tiba di masjid kan. Tu tiba ibu kan tu berabi kawan tu. Mau kasih ibu tu subit masjid terlambik je. Itu basuh itu mah. Kili den ko jauh di masjid dulu tiba tu basuh ibu tu memanjang bibi itu. Jadi orang Yahudi itu makhluk yang pencemeh ibu. Sombong. Itu kenapa Nabi Muhammad tidak mereka terima sebagai nabi bapak ibu. Walaupun mereka tahu Nabi Muhammad itu nabi yang mereka tunggu-tunggu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, orang Yahudi itu tahu betul Nabi Muhammad, lebih tahu dengan Nabi Muhammad dari anak mereka sendiri itu. Kok lai anaknya kok? Alul yakin kau anaknya leko. Kenapa boleh jadi anak orang? Tapi kok lain Nabi Muhammad nampak dia iku Muhammad yang tunggu. Bob dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, Nabi Muhammad kok diceritakan Allah dengan sangat rinci dan mereka baca setiap saat. Bapak Ibu tahu kenapa orang Yahudi itu pindah ke Madinah? Kenapa orang Yahudi tidak ada di Makkah? Tapi orang Yahudi banyak di Madinah dulu. Itu makanya ayat-ayat tentang riba, tentang apa tu di Madinah turun. Karena dalam kitab-kitab ya Samawi, Taurat, Injil, Nabi Muhammad ini disebutkan lahir akan muncul di tanah baina farqalatain, antara dua bukit hitam. Dalam ilmu mereka, wilayah di antara dua bukit hitam itu adalah Madinah. Itu kenapa mereka migrasi besar-besaran dari Palestina ke Madinah. Dengan harapan Nabi terakhir itu mereka yang melahirkannya. Itu makanya mereka hijrah ke Madinah itu. Mereka berharap seperti Nabi-Nabi yang lalu, mereka juga yang melahirkan Nabi terakhir ini. Tapi sayang, Nabi ini lahirnya memang muncul di Madinah, tapi lahir di Makkah. Hijrahnya ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka tahu inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Tapi kenapa mereka tak mau beriman? Karena Nabi ini tidak lahir dari mereka. Nabi ini lahir dari bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak Siti Hajar. Siti Hajar ini budak Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Mereka keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Siti Sarah. Siti Sarah istri sah Nabi Ibrahim. Mereka merasa keturunan mereka lebih mulia ketimbang orang Arab keturunan para budak. Hajar ku pembantu dulu, ndak istri lah, budak. Kalau budak boleh digauli tanpa dinikahi. Anaknya ndak ada status. Itu alasan mereka ndak beriman dengan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Sombong tadi. Merasa dirinya lebih baik. Karena mereka umat pilihan, bangsa pilihan. Semua nabi-nabi dari mereka. Kenapa Nabi kok dari orang Arab munculnya? Kok tak terima loh? Kan dia yang sombong Pak Ibu.
Kan sombong tu dua kata Nabi. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong tu Pak. Nyo tahu batu kau tapi nyo tolak je, sombong tu. Ya. Orang Yahudi gitu Pak Ibu. Nyo tahu benar tapi tak terimanya. Kenapa? Merasa diri lebih baik tadi. Jadi Bapak Ibu, itu alasannya kenapa orang Yahudi menolak Nabi Muhammad. Bukan mereka tak tahu itu benar, benar Nabi Muhammad itu yang mereka tunggu itu. Itu makanya ketika Nabi Muhammad pergi ke Syam berdagang umur 12 tahun dengan pamannya Abu Talib, bersobok je pendeta di jalan, pendeta Buhairah, disuruh pulang balik, bawa pulang anak engkau balik. Bersobok je orang Yahudi beko nyo bunuh beko. Bakop itu ikut yang mereka tunggu. Ternyata tak lahir dari mereka. Nah, jadi orang Yahudi itu Ibu Masya Allah pencemee, merasa diri yang paling hebat, yang paling santiang, yang paling baik. Ya. Dan memang mereka dari dulu diberikan keistimewaan. Salah satu keistimewaan Ibu orang Yahudi itu cerdas. Karena bapaknya Nabi Ishak ala sifati fabasyaru bigulamin alim. Nabi Ishak itu kata Allah anak yang alim, cerdas. Itu makhluk Nabi Yakub dan anak cucunya cerdas. Memang orang itu cerdas-cerdas Pak. Itu kelebihan diberikan ke. Tapi kecerdasan itu untuk berbuat zalim dan untuk berbuat baik. Nah, jadi itu alasan kedua kenapa Baruk dipilih. Karena orang Yahudi itu pencemee, sombong. Ya. Jadi berhenti lah ibu-ibu memanjang bibi lah ya. Kau hobi ibu-ibu banyak kau. Ya, nah. Kini untuk le pakai masker dia udah nampak bibir aku panjang lah. Ya, nah. Ya, nah. Kadang-kadang ustaz ke cuci bian, tapi le pakai masker, dah nampak lah. Jadi untung masker kau banyak Pak. Ambo termasuk bersyukur pakai masker kau Pak, terutama subuh. Oh subuh kau kadang-kadang ada orang kau lah diagi tahu Pak, lah disampaikan hadisnya. Kalau bisa Bapak Ibu yang akan kamar saji terutama subuh gosok gigi. Perintah Nabi je itu Pak. Gosok gigi setiap kamar saji kecek Nabi. Dan perlu mana subuh tu ha. Lagi waktu tadi makan jariang malam, makan pantai malam. Ada orang tak peduli Pak. Itu yang sombong dari itu tu. Peduli. Alam makan pantai malam tu gigi tak bagosok. Takbirnya kancang lo ambunya Pak. Allah sujud gitu loh Pak. Subhanallah. Abu subuh tu Pak, kalau jadi imam alhamdulillah. Kalau tak jadi imam kadang-kadang menderita Pak. Cuma kadang kecil mereka tersinggung loh kawan tu tak lancar. Dia ada masker kini Pak, alhamdulillah wana Pak. Ambui lah nyeru surang. Jadi apa-apa ibu subuh tu gosok lagi gigi tu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bakok jadi baru apa ibu? Baru ko binatang yang tamak. Perangai sama orang Yahudi. Coba cari baru tu ibu. Agilah makanan Pak. Mulut panu, kelimbuan panu, siku panu, tangan panu, kaki pun panu. Itu perangai baru situ Pak. Apa kalau baru kau lagi makan tu elo baru kau Pak. Nyambil makan tu Pak. Nyobok lari Pak. Bedakan kalau anjing lagi makan belo Pak. Nyopai selama dan nyo pikir makan tinggal dan anjing lah Pak. Tapi kalau baru jangan cuba-cuba Pak. Yo bananya elo sado Pak. Memang orang Yahudi itu situ Pak. Cangok. Yang Yahudi itu Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Maidah 160 sampai 161, apa kezaliman orang Yahudi yang membuat mereka dimurkai Allah abadi. Salah satu kezaliman yang dibenci Allah dari orang Yahudi ini, yang dimurkai Allah,
wa akhzihimur riba. Kita baca di Al-Maidah 161. Orang Yahudi adalah mereka yang menciptakan sistem riba. Jadi sistem riba itu orang Yahudi yang menciptakan itu, Pak. Allah sebut begitu. Cuma kok ayat riba aku di Madinah turunnya, Pak. Di Makkah tak ada riba loh, Pak. Di Madinah orang Yahudi itulah yang menciptakan sistem riba. Sistem riba itu sistem tamak. Riba itu lintah darat yang menghisap darah orang. Cobalah Pak kalau meminjam ke bank, buktinya tamak orang bank, kok mohon apa Ibu ya, kalau pengen bekerja di bank berhenti dah leh. Satu, apa kalau minjam di bank 100 juta, leh 100 juta terima Pak. Apa meminjam 100 juta, bara bayi leh 100 juta bayi, tak. Apa talambik dek kano susah duit, leh lagi kurang dek bang, tak. Dilipeknya sudah dandonya nak. Yo balipek-lipek bapak ibu, dah tantu orang kamati dan niayo kasanset dah tantu rinyo lebih. Itu riba tu begitu jahatnya Pak. Sistem riba tu kezaliman yang paling hebat, sehingga itulah kenapa orang Yahudi dimurkai Allah sepanjang masa, karena mereka yang menciptakan sistem riba. Aneh Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya hanya menyampaikannya ya, suka tidak suka itu soal lain. Bapak Ibu berdoa setiap hari 17 kali, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya Allah jauhkan saya dari jalan yang orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Tapi ya kasih tujuh. Aneh Pak. Apa berdoa setiap hari minta dijauhkan dari jalan yang maghdub. Maghdub orang Yahudi masih itu. Piapa ikut jalan orang Yahudi itu. Ya Ustaz, kalau ndak berhutang awak ndak berubah itu ya Ustaz. Cubalah kalau itu baik. Bapak Ibu yang terlanjur berhutang, berhentilah berhutang tu leh. Lunas sisa yang ada tu leh, aja tambah aja leh. Kok kadang-kadang lah pensiun bertambah yo 7 balik tahun lagi berhutang. Itulah. Sistem riba itu sistem yang dimurkai Allah. Itu begitulah dalam Al-Quran disebutkan Allah. Dan siapa yang menciptakan itu? Orang Yahudi. Wa bizulmil lazina hadu, kezaliman orang Yahudi yang paling besar kata Allah, wa akhzihimur riba wa aklihim amwalan nasi bil batil, mengambil harta orang dengan jalan yang batil. Kenapa? Karena orang Yahudi kok tamak, maka orang Yahudi kok kayo-kayo di mapu duit kayo Pak. Rentenir tu dah ada, dan kalah lah Pak, nyom manang taruh je mah. Bapak Ibu cobalah dialir minjam oto, apa beli oto Pak. DP, enak, bayaran, tak tabayi oto kan lain. Ini lakukan, ya tadi oto, kau DP apa balik? Nah, yang mansuran selama dapat dan oto, tak bahaya tu. Kan tak tamak nama apa tu? Kan rakus nama tu mah. Yo rakus tu. Itu sistem Yahudi. Sistem Yahudi. Itu makanya Islam mengatur sistemnya kalau tak mudarabah, murabaha, ya. Kalau tak kardun hasanah.